Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana peran perempuan dalam perjuangan bangsa Indonesia? Seringkali kita mendengar tentang pahlawan pria, namun pada kenyataannya perempuan juga memiliki andil yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, para wanita juga memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dan salah satu bukti sejarah itu adalah Museum Pergerakan Wanita Indonesia Mandala Bhakti Wanita Tama yang berdiri di Yogyakarta. Mari kita telusuri sejarahnya bersama-sama. Selamat datang di Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia atau biasa disingkat sebagai Museum Srikandi. Museum ini didirikan pada tanggal 21 Januari 1969. Alasan didirikannya museum ini karena digunakan untuk menyimpan segala macam artefak tentang pergerakan wanita Indonesia. Setiap proses perjuangan para wanita juga tercermin nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Teman-teman dapat dilihat ini merupakan kegiatan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928 yang mana dilaksanakan pada Pendopo Dalem Joyodipuran, Yogyakarta. Hal ini diprakarsai oleh 7 organisasi seperti Aisyah, John Islamic Bond Bahagian Wanita, Wanita Katolik, dan lainnya. Nah, kongres ini merupakan cerminan dari nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Keterbatasan dalam segala hal tidak menjadi penghalang wanita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ketika para pria sedang berjuang di medan pertempuran, para wanita sebagai laskar, tenaga dapur umum, petugas Palang Merah Indonesia atau PMI. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, pada bagian atas ruangan ini terdapat deretan bendera-bendera organisasi perempuan di Indonesia. Masing-masing dari bendera tersebut mewakili organisasi yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun, mereka semua bersatu dalam semangat perjuangan bangsa. Hal inilah yang mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Upaya wanita dalam memperjuangkan hak-haknya membuahkan hasil. Setelah kemerdekaan, wanita ikut serta dalam pemilu pertama kali yang diadakan pada tahun 1955. Keikutsertaan wanita dalam memperjuangkan dan menegakkan kemerdekaan bangsa telah menempatkan wanita sebagai mitra yang sejajar dengan pria. Oleh karena itu, wanita mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama untuk berperan serta pada semua kegiatan pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Peran serta wanita ikut menentukan tercapainya tujuan bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan nilai dari Pancasila sila keempat. Kembali sebelum kemerdekaan, tidak semua wanita memperoleh hak yang sama dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, era Kartini, era Kartina, dan era Rukmini memberikan pembelajaran dasar berupa membaca dan menulis kepada wanita-wanita yang khususnya berada di Kabupaten Jepara. Nah, hal tersebut sesuai dengan nilai sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang saatnya kita untuk memperjuangkan apa yang sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Perempuan berbudaya, Perempuan berpendidikan, perempuan berani, Perempuan tangguh, perempuan merdeka! Perkenalkan, saya Diah Arum Puspitasari, biasanya dipanggil Arum, sebagai Koordinator Museum Pergerakan Wanita Indonesia. Ini termasuk gedung pertama, namanya Gedung Persatuan Wanita Indonesia. Karena di sini itu pusatnya untuk pendidikan dan kegiatan sosial. Siapa yang mencanangkan? Ada namanya tokoh dari Wanita Taman Siswa, itu
itu namanya Ibu Sri Manguncarkoro. Ini ada yang diperuntukkan untuk Ibu Sukonto, ada untuk Ibu Sri Manguncarkoro. Kenapa Kartini? Karena Kartini dianggap oleh Kongres Wanita Indonesia itu sebagai pelopor emansipasi seperti itu. Ini salah satu tokoh pelopor Kongres Perempuan yang pertama, namanya Ibu Suyatin. Jadi tuh sebenarnya tokoh pelopornya ada 3. Ada Ibu Suyatin, ada Ibu Sukonto, sama Ibu Nyi Hajar Dewantoro seperti itu. Apa saja sih yang didiskusikan pada Kongres? Yaitu di sini bisa dilihat ada hasil-hasilnya. Jadi ada pendirian organisasi namanya Perserikatan Perempuan Istri, peringatan Hari Ibu. Hari Ibu itu sebenarnya tuh apa sih gitu? Kan orang-orang biasanya masih keakulturasi sama budaya asing yang cuma Hari Ibu itu ya udah saya kasih seorang anak kasih sayang ke ibu tuh lebih gede di hari itu aja. Padahal maksud peringatan Hari Ibu ini sendiri itu ya merujuknya ke Kongres Perempuan yang pertama. Jadi itu benar-benar pergerakannya, usahanya tokoh-tokoh perempuan itu yang harusnya dilihat. Ya, lalu di sebelah sini ini ada seragam maupun baju-baju. Kalau yang ini itu dari bajunya, gemannya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 bersama selirnya, itu Pintoko namanya. Kenapa di sini? Karena beliau itu sangat berjasa untuk organisasi perempuan, khususnya yang di Jogja dan Yayasan Hari Ibu Wani. Awalnya di sini itu tanahnya milik Sultan, tapi ya dinamai dan dipakai sama TNI. Terus diminta Sultan untuk mengalihkan nama menjadi Yayasan Hari Ibu dengan biaya semurah-murahnya. Makanya kami ini dapat lokasi yang strategis. Ya masih agak turun gitu ya, nggak terlalu kelihatan gitu. Cuman alhamdulillahnya kami dapat di sini. Kalau bukan karena beliau, ini tidak dapat. Dan ini kan sebenarnya monumen ya untuk memperingati Kongres Wanita Indonesia. Kalau ada yang tanya kenapa nggak di dalam Jayadipuran aja, atau kalau enggak ya deket-deketnya, ya karena memang yang ditujukan di sini ya udah ikut Sultan aja. Itu keputusan yang terbaik.